Aku Haikal Haikal Pratama dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dengan NIM Digitria 005 dari Sekolah Vokasi Universitas Penogoro. Dan kali ini aku bakal ngejelasin kontrol PWM dan baca encoder motor DC itu dengan Simulink. Nah, langsung aja kita diskusi nih apa itu PWM atau Pulse Width Modulation, yaitu sebuah teknik mengatur kecepatan motor DC menggunakan duty cycle. Semakin besar duty cycle, maka motor yang berputar tentu akan semakin cepat dan biasanya digunakan pada Arduino dan Simulink untuk kontrol motor secara real time. Kemudian apa itu encoder motor DC atau dua pin? Yaitu encoder jenis quadruter dengan sinyal A dan B, yaitu membaca arah putaran, menghitung jumlah pulsa untuk menentukan posisi dan kecepatan, dan juga banyak digunakan untuk feedback pada kontrol motor. Nah, kemudian kali ini kita bakal ngejelasin langkah-langkah praktikum yang bakal digunain. Yaitu yang pertama adalah melakukan instalasi MATLAB support package for Arduino agar Simulink dapat terhubung dengan board Arduino. Kemudian, menyiapkan dan melakukan pengaturan hardware, termasuk memilih jenis board, port komunikasi, dan konfigurasi awal sistem. Kemudian, membuat model Simulink pertama untuk menghasilkan sinyal PWM menggunakan blok konstan sebagai nilai awal kontrol. Kemudian selanjutnya adalah membangun model kedua untuk slider gain, yaitu mengatur kecepatan dan arah motor secara interaktif dalam rentang 255 hingga 255. Kemudian membangun kedua slider gain untuk mengatur kecepatan dan arah motor secara interaktif dalam rentang minus 255 hingga 255. Nah, PWM dengan konstan. Pada tahap ini, kontrol PWM biasa dilakukan dengan menggunakan nilai tetap atau konstan sebagai masukan utama. Nilai konstan tersebut mewakili duty cycle yang dikirimkan ke motor melalui blok PWM output pada Simulink. Ketika model dijalankan, motor akan menerima sinyal PWM dengan besar dan konstan, sehingga menghasilkan putaran dengan kecepatan yang stabil. Metode ini berguna untuk memahami respon dasar motor terhadap sinyal PWM tanpa adanya perubahan nilai secara dinamis. Selain itu, penggunaan nilai tetap ini juga menggunakan proses pengujian awal sistem, memastikan bahwa koneksi antara Simulink, Arduino, dan motor berjalan dengan benar sebelum melanjutkan ke kontrol yang lebih interaktif dan juga tentunya lebih kompleks. Nah, kemudian PWM dengan slider. Nah, pada tahap ini, kontrol kecepatan motor dilakukan menggunakan blok slider gain, sehingga nilai PWM itu dapat diubah secara interaktif. Slider memungkinkan pengguna mengatur duty cycle dalam rentang minus 255 hingga 255, di mana nilai positif menghasilkan putaran searah jarum jam dan nilai negatif membuat motor berputar berlawanan arah. Dengan kemampuan mengubah nilai secara real time, pengguna dapat langsung melihat respon motor terhadap setiap perubahan slider. Metode ini tentu sangat efektif untuk memahami perilaku motor DC, terutama bagaimana kecepatan dan arah dapat dikendalikan secara halus melalui variasi PWM. Selain itu, kontrol dengan slider itu memberikan fleksibilitas dalam melakukan demonstrasi atau pengujian tanpa perlu mengubah nilai secara manual pada blok konstan. Nah, pembacaan encoder. Pembacaan posisi motor Pembacaan posisi dilakukan melalui sinyal pulsa yang dihasilkan encoder. Setiap pulsa mewakili perubahan sudut tertentu pada poros motor. Dengan menghitung jumlah pulsa yang masuk, sistem dapat mengetahui sejauh mana motor telah berputar. Informasi ini tentu sangat penting untuk aplikasi yang membutuhkan presisi posisi. Kemudian perhitungan kecepatan putar, yaitu yang motor yang dihitung dari perubahan jumlah pulsa dalam selang waktu tertentu. Simulink tentu dapat menggunakan blok derivatif atau penghitungan diskrit untuk mengkonversi pulsa encoder menjadi nilai kecepatan. Data kecepatan ini kemudian ditampilkan melalui blok display atau scope untuk dianalisis. Dan kemudian yang terakhir adalah penggunaan encoder untuk feedback control. Encoder berfungsi sebagai sumber data umpan balik yang memungkinkan sistem kontrol, misalnya PID, menyesuaikan sinyal PWM secara otomatis. Dengan memanfaatkan informasi posisi, kecepatan, controller dapat menjaga putaran motor tetap stabil dan sesuai dengan nilai referensi yang diinginkan.
Dan cukup sekian dari terima kasih. Kita langsung aja ke dalam praktikumnya. Nah, di sini awal-awal kita bakal naruh yang namanya support package, yaitu, nah, sebentar. Nah, dua ini teman-teman. Jadi caranya kita tinggal drag and drop saja kayak gini. Tapi sebelumnya kan aku udah udah pasang, kalian tinggal nantinya ikutin aja. Kalian tinggal bikin akun dan setelah bikin akun kalian tinggal cari yang namanya package support Arduino dan Arduino IO. Nah, kemudian langsung aja kita buka Simulink-nya. Bentar agak nge-lag. Nah, ini kita buka blank model yang ini, teman-teman. Kita klik aja. Nah, nah langsung aja. Nah, kita pertama-tama kita langsung aja kita ke format. Sorry, bukan ini. Nah, kita ke apps, kita pilih yang ini. Kemudian kita ke bawah, kita pilih ini. Run on hardware. Kita pilih Arduino Mega 2560. Karena kita pakai yang itu ya teman-teman. Langsung aja kita finish. Bentar, agak loading. Nah, setelah itu kita bakal pilih hardware setting ini, kita bakal setting-setting dan kita bakal konfigurasiin board ini sendiri ke laptop supaya nantinya bisa dijalanin gitu teman-teman dari si motor yang ada di Arduino-nya. Nah, hardware board ini kita bakal pilih eh sebentar agak lag. Kita pilih kita yang awal dulu ya teman-teman solver. Sebentar, silang dulu. Soalnya agak nge-lag. Kita pilih hardware setting, loading. Nah, ini ya teman-teman, Arduino Mega 250 stop stop time-nya kita ganti ke INF. Nah, ininya kita ganti ke discrete. Nice. Kemudian server detailnya ininya fixednya kita ganti ke IN 0 sorry 0,001. Nah, kemudian ininya nggak usah diapa-apain. Kemudian kita langsung ke hardware sorry kita apply dulu. Kemudian kita ke hardware implementation, kita ke detail. Nah, di detail nggak ada. Kemudian kita ke target hardware setting. Kita langsung ke hostboard connection. Nah, ini sebelum itu kita bakal ini kita ke manual select. Nah, sebelum itu kita bakal cari tahu dulu kita yang Arduino kita itu terhubung ke port mana, teman-teman. Kita cari device manager. Nah, ini dia device manager. Kita pencet. Nah, kemudian kita lihat di port. Nah, ini dia di COM14. Nah, kita bakal refresh COM, kita cari COM14. Nah, seperti itu. Nah, untuk baud rate-nya kita di 1500-in semua.
paling tinggi. Nah, ini 1152 115200. Nah, kemudian kita apply. Yang ini kita di Faster Wins dan kita apply dan kita apply. Nah, untuk hardware settingnya ini udah selesai teman-teman. Jadi kita langsung aja klik 2 kali. Kita langsung mulai running dari pembuatan ininya. Pertama kita bikin PWM. Nah, ini dia PWM. Kemudian kita copy aja Ctrl C Ctrl V. Nah, kayak gini ya teman-teman. Terus kemudian kita cari lagi konstan. Kita taruh di sini aja. Kemudian kita cari lagi, oh salah. Ini kita copy, Ctrl C, kita Ctrl V. Nice. Ini nah, kita hubungin aja. Ini kita ganti pin, enggak, yang bawah. Yang bawah kita ganti pin 6, teman-teman. Jadi kalau pin 5 dua-duanya itu tabrakan, jadi nggak bakal bisa buat dijalanin. Oke. Nah, ini kita akan coba di percobaan pertama. Kita coba misal di 255 dan yang ininya 0. Nah, dia akan berputar searah jarum jam. Kita loading, sorry agak lama. Oke, aku mungkin sedikit ngejelasin ya teman-teman. Jadi ketika 255 ditaruh di pin 5, itu akan berjalan searah jarum jam. Namun ketika yang bawah, pin 6 yang akan dikasih 255 dan atasnya dikasih nilai 0 konstan ya, itu akan berlawanan arah jarum jam. Nah, ketika dua-duanya 0 dari konstannya itu nggak bakal jalan. Dan ketika sama-sama 255 itu juga nggak bakal jalan. Nah, karena eh, tidak terdapat selisih perbedaan gitu. Jadinya kayak sama-sama mandek aja gitu. Nah, kita tunggu aja dulu loading. Ini kita langsung nah ini dia teman-teman. Ini buat percobaannya. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi langsung aja kita ke percobaan berikutnya teman-teman. Ini ya teman-teman. Kita hapus dulu aja. Kita pindahin. Nah, kali ini kita bakal masang eh kita cari aja Goto. Nice. Goto ini buat penyambung atau buat ngalirin arus, ngalirin rangkaian. Jadi bisa ditaruh di mana aja. Ini gotonya kita ganti. Sebentar. Kita bakal bikin rangkaian PWM pakai slider. Nah, ini gotonya kita ganti. Sebentar. Kita ganti namanya ke PWM. Sebagai penanda bahwa goto itu tuh alirin arus PWM. Kayak gitu. Kita sambungin aja.
Kemudian ini kita taruh di atas. Sebentar lagi melek. Nah, teman-teman kelihatan melek banget. Nah, setelah itu kita lanjut, kita cari di sini data tipe converter di sini. Nah, ininya kita ganti ke integer 16. Nah, oke. Ininya kita ganti, ya, udah. Ini kita ganti. Nggak usah. Nah, setelah itu kita cari lagi switch. Nah, kita buat agak panjang aja. Kita ganti U2 lebih dari sama dengan kita ini. Nah, ini kita bikin begini. Nah, ini sambung ke sini, ini sambung ke sini. Copy, ini kita paste aja. Nice. Kita buat ke sini. Nah, kemudian si konstan 0 ini kita taruh di sini. Kemudian, sorry teman-teman salah. Kita taruh di sini. Nah, ini kita hapus saja. Nah, ini kita taruh sambungin ke sini. Nice. Setelah itu ini kita sambungin ke sini. Yang ini, sorry. Nah, tengah ini kita sambungin ke atasnya. Yang tengah ini kita. Nah, kita buat seperti ini aja, teman-teman. Kita cari gain. Ini kita dibuat -1. Nah, kemudian ini kita arahin ke atas. Nah, kemudian selanjutnya kita bakal cari yang namanya slider. Nah, jadi percobaan kali ini itu kita bakal ngegunain slider buat ngejalanin PWM. Jadi kita tinggal pindah-pindahin aja. Jadi nggak usah kayak kita ngetik manual di konstan. Tuh, tinggal ini, ini klik 2 kali, kita pencet si konstannya. Nice, kita apply. Nah, tapi sebelum itu uh, di maksimumnya, kita bakal pilih 255 minus 255. Nice. Nah, dan ketika ini udah selesai, kita langsung aja ke percobaan yang kedua. Jadi, nah ini bakal ngaruh nyambung ke PWM, dan PWM bakal nyambung untuk ke integer. Jadi kita nggak usah masukin manual satu-satu gitu. Iya, teman-teman. Loading. Jadi nanti kita tinggal apply. Kita tinggal mainin dari si slidernya. Nah, ini teman-teman. Nah, jadi ini akan berjalan secara jam-jam. Kalau aku ketengahin, ke nolin, dia bakal mati. Nah, kita lanjut ke ini 255, dia bakal berjalan atau muter searah jam-jam. Tapi ketika aku ke -255, dia bakal jalan berlawanan arah jarum-jam. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Nah, oke. Jadi percobaan itu sudah kelar. Nah, selanjutnya kita bakal langsung coba
mulai encoder ya teman-teman. Encoder ini superposisi. Nah, seperti itu. Di awal bloknya kita bakal cari encoder. Nice. Kita bakal taruh di sini. Kita bakal pilih goto. Kita taruh di bawahan sini. Nah, gotonya ini kita bakal kasih nama N. Encoder ya teman-teman. Kita bakal copy aja. Kita ganti namanya jadi N ref. Nice. Kemudian kita bakal cari yang namanya demux delay, sorry. Nah, delay. Nah, delay ini kita bakal ganti ke 1. Nice. Nah, kita sambungin ke sini, kita sambungin ke sini, kita ke atas sini. Selanjutnya kita bakal cari scope. Kemudian kita cari lagi kita bakal cari sum ini ya teman-teman. Ini kita ganti rectangular aja. Ini kita ganti round. Sorry, ini kita bakal ganti rectangular. Nah, ini kita ganti plus. Nah, ini yang kayak gini teman-teman. Oh, ini belum nyambung, kita hapus saja. Kita ganti ke atas. Ini kita cari lagi. Kalau saya saat ini salah ya teman-teman, bukan END, ENC. Nah, ini juga drive time ENC. Nah, encoder ENC. Nah, setelah itu kita bakal masukin sini, sambungin. Kemudian press time-nya kita bakal masukin. Ini kita gedein dulu. Kita ini di sini. Nah, ini kita copy. Sorry. Kita cari. Kita copy aja. Kita paste. Nah, ini kita ganti namanya speed. Jadi encoder dan encoder yang telah diberi delay yaitu press encoder itu kita ganti, kita tambah kurang dan kita ganti namanya ke speed. Gitu.
Ada, sebentar. Nah, kita masukin sini aja. Nah, kayak gini ya teman-teman. Jadi setelah kayak gini, kita langsung aja coba mulai. Jadi kita bakal coba superposisi kasarnya seperti itu. Kita bakal lihat di scope ini. Sebentar, loading. Nah, ini ya teman-teman. Ini di sini kelihatan eh meja ini kan masih nol. Nah, ini kita coba aktifin. Nah, tuh. Dia mulai ada grafiknya. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini dia nyala. Nah, itu yang di bawah teman-teman. Nah, ketika kita coba naik tuh, naikin dia langsung eh naik gitu. Dari si grafik